Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai Pancasila dalam masa kini. Perkenalkan, saya Adinda Berliana Rizkita Anjani dan teman saya Dia Ajeng Pangestu, Vanessa Alexandra, Keisha Octavia, dan Andinesya Nimas. Nilai yang pertama ada nilai ketuhanan. Di dalam Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa terkandung dalam nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Implementasi nilai ketuhanan adalah: pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, ada saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, ada tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung dalam nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Implementasi nilai kemanusiaan adalah: pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka kita bisa bersikap jujur dan saling bekerja sama. Lalu kita juga dapat melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia terdapat nilai persatuan yang memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Implementasi nilai persatuan yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama sehingga dapat terjadinya persatuan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana nilai terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, kewajiban yang sama. Dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Implementasi nilai kerakyatan sendiri yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan bersama, yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, yang ketiga mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, yang terakhir yaitu keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, ada nilai keadilan. Terakhir, untuk sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di dalamnya terkandung nilai keadilan, yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia, persamaan hak dan berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya suatu keadilan. Lalu, bagaimana implementasi nilai keadilan? Yang pertama, berbuat luhur
teratur dan saling membantu dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dan yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Lalu, apakah nilai-nilai di atas sudah kita terapkan dalam kehidupan masa kini? Dalam masa sekarang ini, nilai dari 5 sila Pancasila bisa dibilang mulai luntur akibat terkena globalisasi, terutama bagi kaum-kaum muda. Mereka mulai meninggalkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya remaja, bahkan para pejabat negara pun demikian. Banyak pejabat negara yang terlilit kasus korupsi. Mari kita bahas bersama-sama. Sila pertama. Nilai sila pertama pada masa saat ini sudah mulai tercemar dengan sesaat dan juga penyelewengan agama. Terutama sekarang ini Indonesia krisis norma agama, di mana banyaknya remaja Indonesia yang moralnya rusak dengan meniru budaya Barat tanpa memperdulikan norma-norma agama. Dalam sila kedua, nilai Pancasila tercoreng dengan adanya kasus pedofilia oleh oknum-oknum tertentu. Kasus yang tak beradab ini harus segera diatasi oleh pemerintah agar oknum-oknum tak bertanggung jawab bisa diminimalisir. Selain itu, banyak juga kasus korupsi yang dihukum dengan hukuman yang ringan, namun rakyat kecil dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Sila ketiga yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Banyak mahasiswa sebagai aktivis bersatu untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Tetapi saja di daerah tertentu masih saja terjadi perselisihan. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat mencerminkan sila keempat masih berlaku dan berjalan baik sampai sekarang. Di Indonesia masih ada kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah, mereka masih memandang status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Untuk itu, pemerintah harus segera mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Lalu ada cara mengatasinya, yaitu yang pertama, mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjadikan Indonesia yang bersih dari KKN. Selanjutnya, pemerintah dan tokoh masyarakat bisa dijadikan teladan dengan sifat arif dan bijaksana. Selanjutnya, menyaring budaya Barat dengan bijaksana. Dan yang terakhir, pendidikan Pancasila sejak dini agar nantinya generasi muda Indonesia dapat menerapkan nilai Pancasila dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.